Banyak orang nggak sadar kalau misalnya kerja di Jepang itu bisa dapetin gaji 30 juta per bulan, apalagi kalau punya N3 gitu. Dan menurut gue ini cacat logika banget kalau misalnya mikir, nanti 250 ribu gue hangus itu. Bro, 250 ribu itu nggak ada apa-apanya gitu. Kayak bahkan meskipun lu miskin banget ya, ini gue bukannya pengen ngejelekin, tapi sesimpel itu gitu. Kalau lu misalnya pengen kerja di Jepang, atau misalnya punya ada yang kaitannya sama hal itu, udah pasti lu pengen improve kan, gaji lu lebih gede gitu. Sesimpel itu gitu. Jadi nggak ada satupun ibarnya lu nggak meresikokan apapun sama sekali gitu. Kalau misalnya nih, dengan lu tahu lu punya N3, lu bisa gajinya lebih naik itu, mungkin dari gua nggak tahu ya, karena lu pengen apply di interpreter. Mungkin gaji lu sekarang 5 juta sebulan, karena punya N5 doang. Gimana caranya lu bisa punya N3 pengen naik ke 10 juta sebulan gitu, atau bahkan lebih. Let's say 10 juta nih. Kayak setahun aja, lu ada perbedaan yang signifikan banget itu. 5 juta kotor, setahunnya itu 60 juta. Mungkin let's say lu ada biaya segala macam, lu cuma bisa nabung 2,5 juta. Itu mentok-mentok setahun lu cuma bisa nabung 30 juta gitu. Sedangkan kalau misalnya gaji lu 10 juta gitu, lu bisa nabung sampai mungkin kayak 5 juta lah let's say. Lu bisa dapetin at least setahun itu bisa 60 juta. Sesimpel itu. Dan bahkan kalau misalnya lu pengen kerja di Jepang nih, lu bisa dapetin kayak bidang-bidang tertentu yang emang bisa naikin lu ke gaji 30 juta sebulan. Itu misal bersih 20 juta, karena ya ada pajak, ada biaya hidup segala macam gitu. Belum kalau misalnya ngirim duit ke orang tua segala macam. Jadi kita asumsikan misalnya bersihnya 20 juta. Itu setahun aja udah 240 juta. Itu udah bedanya langit dan bumi banget dibandingkan yang 5 juta sebulan tadi. Tapi dari posisi 5 juta sebulan versus 20 juta sebulan tadi, ada perbedaannya dong. Kayak apakah dia ngambil resiko buat ngimprove diri, udah pasti dia ngambil resiko lebih banyak buat ngimprove diri dia, dan kayak ya udah gue rugi 250 ribu ya silakan gitu, tapi at least kalau misal gue lulus, gue bisa ningkatin kemungkinan gue buat misal dapetin gaji lebih gede gitu. Jadi lu harus pikirnya bukan kayak resiko apa yang lu bakal terima, tapi kayak reward apa yang lu bakal terima gitu. Karena pada akhirnya nggak ada yang ibaratnya resiko tuh nggak ada gitu. Kalau lu diem-diem aja juga lu bakal kena resiko gitu. Kalau lu misalnya ngambil resiko dan lu gagal, ya udah. Tapi kalau misalnya lu lulus nih, resikonya apa? Ya nggak ada resiko, lu cuma ngilangin itu doang gitu. Jadi inilah, coba mindsetnya tuh diubah, jadi fokusnya buat reward apa yang lu bisa dapetin. Apalagi ini kan bukan kayak trading, bukan kayak apa-apa, kayak misalnya kalau lu gagal tuh lu rugi secara langsung duit gitu. Lu cuma rugi ya mungkin opportunity cost, kayak itu cuma di paper lah. Cuma kalau misalnya lu nggak ngapa-ngapain juga kan itu bakal rugi di kenyataan gitu. Jadi lu harus coba mikir pakai pikiran kayak gini, dan gue harap sih ini bisa ngebantuin lu buat bisa tahu cara berpikir yang benar tuh kayak gimana buat nge-approach hal ini.